Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ibu harapkan pada hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap selalu bersemangat untuk melakukan pembelajaran daring online. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan bertatap muka. SMK bisa, SMK hebat. Pada kesempatan hari ini di pertemuan yang kedua untuk pembelajaran daring online, mata pelajaran fisika, Ibu akan menjelaskan tentang materi suhu dan kalor. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi suhu ya anak-anak ya. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi utama yaitu tentang suhu dan termometer. Jadi pengertian suhu itu adalah suatu besaran yang menunjukkan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suatu benda dikatakan panas karena memiliki suhu yang lebih tinggi dari benda yang dingin. Jadi misalnya kalian ingin mencampurkan air ya, air dingin dengan air panas, tentunya campuran dari air kalian itu akan terasa hangat, seperti itu ya. Selanjutnya alat ukur suhu ya, alat ukur suhu itu adalah termometer. Macam-macam termometer itu ada 4, ada termometer Celcius, ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit, dan ada termometer Kelvin. Jadi bagian-bagiannya seperti ini ya anak-anak ya, termometer ya. Ada reservoir, kemudian ini biasanya cairan pengisinya itu berupa alkohol atau raksa ya. Jadi cairan yang suhunya cepat memuai ya. Jadi dia akan naik atau memuai bila terkena panas. Kemudian ini ada skala suhu dan di atas itu ada pipa kapiler yang bisa menyebabkan zat cair itu naik ke permukaan ya anak-anak ya. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang macam-macam termometer ya. Jadi termometer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos yang artinya panas. Kemudian sedangkan meter sendiri itu artinya pengukur atau pembanding. Jadi termometer itu artinya adalah pembanding atau pengukur panas. Jadi termometer ini ditemukan pertama kali oleh Galileo Galilei ya. Jadi di sekitar tahun 1592. Ini macam-macam termometer ya anak-anak ya. Ada termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian ada skalanya ya. Untuk batas atas ya, batas atas itu biasanya digunakan titik didih air atau air mendidih ya. Kemudian sedangkan untuk titik bawah atau batas bawahnya itu digunakan adalah titik beku air atau saat air membeku. Pada saat kita menggunakan termometer Celcius, air membeku pada suhu 0 derajat dan mendidih pada suhu 100. Sedangkan pada Reaumur, membeku pada suhu 0 derajat, kemudian mendidih pada suhu 80 derajat Reaumur. Jika diukur menggunakan termometer Fahrenheit, ya, titik beku air itu sebesar 32 derajat Fahrenheit, kemudian mendidih pada suhu 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan jika diukur dengan menggunakan termometer Kelvin ya, itu titik beku air sebesar 273 Kelvin dan mendidih pada suhu 373 Kelvin ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan perbedaan antara termometer alkohol dan termometer raksa. Jadi alkohol dan raksa ini biasa digunakan untuk mengisi termometer. Kelebihan dari termometer alkohol ya, ini gambar dari termometer alkohol ya anak-anak ya. Kelebihannya alkohol harganya murah dan mudah kita untuk mendapatkannya di pasaran. Kemudian alkohol bisa membeku pada suhu rendah
sebab titik beku alkohol itu sebesar min 130 derajat Celcius. Kemudian alkohol ini juga lebih teliti, sebab untuk kenaikan suhu yang sangat kecil, ternyata alkohol mampu mengalami perubahan volume yang besar. Adapun kekurangan dari termometer alkohol diantaranya adalah dia tidak dapat mengukur pada suhu tinggi karena titik rendahnya sebesar 78 derajat Celcius. Kemudian alkohol juga membasahi dinding kaca dan alkohol tidak berwarna sehingga perlu diberikan pewarna terlebih dahulu agar kita dapat melihatnya. Untuk termometer air raksa sendiri, adapun kelebihannya ya. Jadi kelebihannya diantaranya adalah jangkauan suhu air raksa cukup lebar. Jadi raksa itu membeku pada suhu minus 40 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 360 derajat Celcius. Kemudian kelebihan yang lain, raksa mudah dilihat karena warnanya yang mengkilat. Kemudian raksa pemuaiannya juga teratur dan cepat memuai sehingga bisa terjadi perubahan suhu yang sangat cepat. Kemudian kelebihan yang lain adalah raksa tidak membasahi dinding. Selain kelebihan dari raksa, ada juga kekurangan dari termometer raksa. Di antaranya adalah raksa itu sukar diperoleh ya, sehingga harganya cukup mahal. Kemudian air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah atau lebih kecil dari minus 40 derajat Celcius. Kemudian kekurangan yang lain, raksa juga termasuk zat yang beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan perbandingan dari termometer Celcius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit. Dijelaskan sebelumnya, jadi masing-masing termometer ini memiliki batas atas dan batas bawah ya anak-anak ya, atau titik didih air dan titik beku es. Dari batas atas dan batas bawah ini kita bisa mengurangi ya batas atas dengan batas bawah dari masing-masing termometer sehingga didapatkan skala perbandingan. Setelah kita kurangi antara batas atas dengan batas bawah masing-masing termometer, kita dapat perbandingan paling sederhana yaitu adalah 5 banding 4 banding 9 ya anak-anak ya. 5 banding 4 banding 9 ini diperoleh dari 100 dikurangi 0 sebesar 100, 80 kurangi 0 80, dan 212 dikurangi 32 itu sama dengan 180. Jadi ketiga angka ini sama-sama bisa dibagi 20 sehingga menghasilkan perbandingan 5 banding 4 banding 9. Ya, seperti itu. Jadi jika kita ingin mengkonversi suhu tersebut, misalnya suhu derajat Celcius kita rubah ke Reaumur, itu caranya perbandingan yang ditanya itu kan Reaumur ya anak-anak ya, berarti 4 per perbandingan soal yang ditanyakan 5 kali T derajat Celciusnya ya, sehingga kita bisa mendapatkan derajat Reaumur. Misalnya kebalikannya, misalnya dari Reaumur kita rubah ke Celcius. Jadi soalnya 5 per 4 ya. 5 itu perbandingan Celcius karena ditanya per 4 perbandingan suhu yang ditanyakan kali T derajat atau T Reaumurnya sehingga menghasilkan T derajat Celcius. Jika kita menghitung T derajat Celcius, kita rubah ke Fahrenheit, itu caranya. Karena Fahrenheit yang ditanya, berarti Fahrenheit ini 9 ya. 9 per 5, 5 ini milik Celcius, 9 per 5 dikalikan soal, ditambah 32. Kenapa di sini ditambahkan 32? Karena batas bawah, ya ini anak-anak ya. Karena batas bawah untuk Celcius itu 0, sedangkan untuk batas bawah Fahrenheit itu 32. Jadi 0 ke 32 itu ditambah ya anak-anak ya. Seperti itu.
Sedangkan kebalikannya, jika kita ingin mengkonversi T derajat Fahrenheit ke Celsius, jadi yang ditanyakan itu Celsius, maka perbandingan 5 itu di atas, kemudian diketahui Fahrenheit 5/9, kemudian T dikurangi 32, karena dari Fahrenheit ke Celsius 32 ke 0 itu turun, maka dari itu dia dikurangi. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah sekarang untuk termometer Kelvin. Termometer Kelvin kalian hanya menambahkan 273 untuk konversi dari Celsius ke Kelvin. Jadi kalian bisa mengubah atau mengkonversi suhu baik Reaumur, Fahrenheit ya, itu dirubah dulu ke Celsius. Jika ingin dirubah ke Kelvin, kalian rubah dulu ke Celsius baru ditambahkan 273. Nah, sekarang Ibu berikan contoh soal agar kalian lebih bisa memahami cara-cara perhitungan atau mengkonversi suhu. Jadi misalnya ada soal suhu di daerah pegunungan menunjukkan angka 20 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, berapakah skala yang ditunjukkan? Jadi seperti biasa kalian perlu ditulis diketahuinya T derajat Celcius 20. Kemudian ditanyanya Fahrenheit ya anak-anak ya. Jadi karena Fahrenheit ditanya 9/5 dikalikan soal, dikalikan 20 ya. Karena Celsius ke Fahrenheit berarti ditambah 32. Yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 20 dicoret dengan 5, itu menghasilkan 4. 4 kali 9 hasilnya 36. 36 ditambah 32, hasilnya menjadi 68 derajat Fahrenheit. Jadi skala pada termometer Fahrenheit untuk 20 derajat Celcius menunjukkan 68 derajat Fahrenheit. Nah, untuk soal yang kedua, bagaimana jika 212 derajat Fahrenheit kita rubah ke Kelvin? Jadi pembahasannya kita harus rubah dulu Fahrenheit ini ke Celsius ya anak-anak ya. Jadi Fahrenheit dirubah ke Celsius ya, karena Celsius ditanyakan maka 5/9. Kemudian soal dikurangi 32, 212 kurangi 32, 180. Jadi 180 dicoret dengan 9 itu menghasilkan 20 ya anak-anak ya. Jadi 20 kali 5 adalah 100 derajat Celcius. Nah, setelah didapatkan 100 derajat Celcius ini, kita langsung menambahkan dengan 273, dihasilkan 373 Kelvin. Jadi, 212 derajat Fahrenheit pada skala termometer itu menunjukkan 373 Kelvin. Mungkin untuk pemaparan materi suhu dan termometer, Ibu akhiri dulu. Sebelum Ibu akhiri, ada istilah pepatah yang membuat kita bisa bersemangat untuk belajar sehingga memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ada pepatah yang mengatakan, struggle that you do today is the single way to build a better future. Yang artinya, perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di esok hari. Mari tetap bersemangat. Selamat pagi anak-anak. Sekian dulu dari Ibu.